Myanmar juga. Saya pikir kita harus tidak boleh anggap enteng ya, karena mereka Kalau menghitung hari laga AFF 2024 ini berlangsung, menurut Anda seberapa penting sih ini laga perdana timnas Indonesia di Piala AFF ini? Iya, kita tahu bahwa tim nasional Indonesia itu punya kecenderungan kalau laga pertama itu kan biasanya tidak bisa langsung in ya. Biasanya butuh 1-2 laga awal sebelum bisa terbentuk permainannya. Karena itu dengan materi pemain yang banyak sekali pemain muda, dan ini tentu akan menjadi pertandingan yang sangat krusial kalau menurut saya. Disinilah pentingnya peran pemain-pemain senior seperti Asnawi, Pratama Arhan, kemudian juga ada Rafa yang sudah langganan main di timnas senior. Itu harus bisa menjadi dalam tanda petik itu pembimbing bagi pemain-pemain yang relatif selama ini tidak terlalu sering bermain untuk tim senior. Jadi memang sangat penting laga pertama ini butuh perhatian khusus, dan mudah-mudahan Coach Sintayong bisa mendapatkan semua pemain terbaiknya, semua pemain dalam kondisi yang baik untuk menghadapi laga perdana ini. Apalagi Myanmar juga, saya pikir kita harus tidak boleh anggap enteng ya, karena mereka punya materi pemain yang cukup bagus dengan hadirnya sejumlah pemain yang kita bisa sebut naturalisasi juga gitu. Oke, ini yang jadi perbincangan di Piala AFF 2024 ini kan adalah timnas Indonesia yang mayoritas adalah U22 dengan sedikit tim seniornya. Ini Anda melihat kekompakan terus itu nanti kolaborasi yang digodok oleh STY dalam formasi permainan nanti akan seperti apa nanti, terutama laga melawan Myanmar ini? Iya, untungnya di antara pemain-pemain yang kita sebut pemain muda itu, banyak di antaranya yang sudah sering dipanggil oleh timnas senior. Seperti Hoki itu sudah sering, Ronaldo Kuateh juga pernah, begitu juga dengan Rafa Strike, begitu juga dengan Pratama Arhan, Asnawi, itu kan pemain-pemain yang sudah sering dipanggil timnas, termasuk Arhan Fikri juga. Sehingga memang pemain-pemain ini yang kita perkirakan akan menjadi kunci dalam formasi starter kita, tidak terlalu asing satu sama lain. Kerjasamanya mudah-mudahan tidak terlalu lama, butuh waktu untuk dibangun ya. Ya, berarti kekompakan kerjasama ini bukan jadi soal lagi ya. Saya juga ingin menampilkan bagaimana skema yang biasa ditampilkan dalam Piala AFF 2024 untuk timnas Indonesia U22. Mungkin Bung Kus juga bisa melihatnya. Kalau kita lihat skemanya, pembagian grupnya, kalau kita lihat ini pembagian grupnya ini seberapa berpengaruh ini nantinya pembagian grup. Oke, ini dia pembagian grup di Piala AFF. Kalau kita lihat ini kan Indonesia masuk di grup B, Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar dan juga Laos begitu. Nah, peluang di grup B untuk Indonesia sendiri seperti apa Bungkus melihatnya? Iya, jadi kalau lihat susunan jadwal yang akan dilalui oleh pemain-pemain kita, tampaknya ini diperkirakan kita harus menentukan peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu di pertandingan terakhir. Jadi hitung-hitungannya kurang lebih begini. Lawan Myanmar kita bisa menang. Kemudian lawan Laos mudah-mudahan bisa menang juga. Pede ya, amin. Lawan Vietnam mungkin diperkirakan imbang. Nah, penentuannya itu terakhir lawan Filipina. Saya pikir skenario-nya seperti itu. Karena Filipina juga materi pemainnya cukup baik. Myanmar juga cukup baik. Tapi yang paling kuat memang Vietnam. Yang bisa dibilang menurunkan full tim ya. Bahkan mereka sempat juga tesek ke luar negeri, ke Korea Selatan, bertanding menghadapi sejumlah tim kuat di Korea Selatan. Sementara Indonesia materi pemainnya bisa dibilang 50% saja dari kekuatan yang sebenarnya. Oke, 50% saja dari kekuatan yang sebenarnya. Kemudian timnas ini mendominasi adalah U22 gitu. Apa yang menjadi catatan Anda? Karena ini menjadi sorotan ketika Piala AFF disampaikan bahwa jangan sampai kita kalah lagi untuk ke-6 kalinya, ke-7 kalinya tidak bisa juara begitu, karena sudah 6 kali kita hanya masuk final. Iya, kalau saya sih sejak awal juga memang tidak terlalu tidak terlalu membebani pemain dengan target harus juara ya. Dengan materi pemain seperti ini kita harus realistis. Peluang juara tidak akan sebesar kalau kita turun full tim. Saya justru tidak ingin membebani pemain dengan target harus juara. Saya berpikir mereka ini yang penting fokus lolos dulu dari grup ini. Sesudah dari grup ini lolos di semifinal, mudah-mudahan bisa mencapai final, baru berpikir juara. Kalau kita sejak awal membebani target juara, saya pikir pemain akan kesulitan dengan materi pemain seperti ini. Baik, kita nantikan seperti apa laga perdana timnas Indonesia. Yang jelas kita, baik saya maupun Bungkus dan juga semua warga Indonesia tetap berharap ya timnas Indonesia akan mengalahkan Myanmar. Terima kasih pengamat sepak bola M. Kusnaini telah memberikan perspektifnya.
Setelah santer dikabarkan baru gabung timnas di fase semifinal, Rafael Struijk akhirnya bisa main di Piala AFF 2024 sejak awal laga. Penyerang asal Brisbane Roar, Rafael Struijk sudah bergabung bersama pemain timnas. Ia tiba di Myanmar pada hari Minggu pagi. Kehadirannya di Myanmar menambah stok penyerang yang dibawa STY untuk menatap laga perdana Piala AFF 2024. Genderang perang ASEAN Championship 2024 sudah ditabung. Pelatih timnas Garuda Sinteyong membawa 24 pemainnya untuk bertarung di laga perdana melawan tuan rumah Myanmar pada Senin 9 Desember. Laga lawan Myanmar menjadi penentu bagaimana arah perjalanan timnas yang didominasi U22 dalam mengarungi Piala AFF 2024. Mental pemain dan kekompakan menjadi prioritas tim pelatih bagi Kadek Adel dan kawan-kawan dalam laga perdana tersebut. Besok itu kan game pertama. Game pertama tentu itu harus ada perhatian secara khusus, terutama bagaimana kekompakan, kebersamaan, terbangun chemistry yang baik. Itu hal yang penting. Kenapa? Karena namanya game pertama itu boleh dikatakan ya sesuatu hal yang memang harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Jadi karena besok itu adalah game pertama, kami menekankan kepada para pemain agar betul-betul besok itu betul-betul bermain bagus, bermain dengan kekompakan, bermain dengan tim, dan terutama bagaimana mental para pemain itu sudah bisa dijalankan sesuai dengan yang diajarkan selama ini. Karena kan kaitannya dengan mental para pemain ini penting sekali. Di Piala AFF 2024, timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina. Usai pertandingan lawan Myanmar, Indonesia akan berjumpa Laos. Di laga kedua lawan Laos, giliran timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah. Tim Liputan Kompas TV. Perjalanan timnas Indonesia di ajang Piala AFF akan dimulai dengan mayoritas skuad berisi pemain muda. Apakah Indonesia kali ini akan mencicipi gelar untuk pertama kalinya? Senin esok, timnas Garuda akan menghadapi Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024. Kabar baik, striker Rafael Struijk bergabung lebih cepat dengan skuad di Myanmar. Menurut manajer timnas, pelatih Sinteyong minta Rafael datang lebih cepat setelah hasil uji tanding melawan Bali United tak memuaskan. Ya, jadi kalau kemarin uji coba memang dari evaluasi setelah pertandingan memang dirasa kurang ya, masih kurang. Karena salah satu opsinya adalah mengupayakan mengkomunikasikan kembali dengan klubnya, terutama lini depan, lini serang ya, striker. Di klubnya Rafael memberikan izin Rafael bisa bergabung di tanggal 8. Artinya lebih cepat. Tanggal 8 sudah di Myanmar, dan insya Allah mungkin tanggal 9 kalau memang dirasa perlu itu bisa diturunkan. Kira-kira seperti itulah ya. Pelatih Sinteyong memboyong 24 pemain untuk berlaga di ajang Piala AFF. 3 penjaga gawang, 9 pemain bertahan, 6 pemain tengah, dan 6 penyerang. Di antara deretan pemain muda, STY tetap menyelipkan sejumlah pemain timnas senior seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk. Indonesia dan Myanmar sedikitnya sudah 17 kali bertemu di berbagai ajang. Dari jumlah itu, Indonesia menang 10 kali dan kalah 4 kali. Sisanya berakhir imbang. Sementara di kompetisi AFF, Indonesia terakhir bertemu Myanmar pada 2008 dan menang 3-0. Menpora Dito Aryo Tejo optimistis timnas yang mayoritas diisi pemain U22 bisa jadi juara Piala AFF 2024 sekaligus momentum regenerasi timnas. AFF, ya pasti targetnya juara lah Mbak, masa enggak. Ini kan pakai U23 ya, saya sih rasa optimis ya. Dan ini saya rasa juga bagus juga buat mengencangkan kesolidan tim juga. Artinya memang fokusnya regenerasi?
Ya, Pak Ete menyampaikan bahwa di AFF ini lebih fokus ke regenerasi, dan itu yang kita butuhkan. Di fase grup Piala AFF, Indonesia tergabung dengan Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Masing-masing tim mendapat 2 jatah laga kandang tandang. Hanya 2 tim dengan peringkat terbaik dari masing-masing grup yang lolos ke babak semifinal. Apakah di turnamen kali ini Timnas Garuda akan merengkuh trofi ASEAN untuk kali pertamanya?